Halo semuanya, aku Ajeng. Aku Dias. Aku Natika. Aku Queen. Dan aku Souza. Kami berkunjung ke Museum Basuki Abdullah pada tanggal 22 November 2023. Yuk ikut kami mengelilingi Museum Basuki Abdullah dan juga mengenal lebih dalam tentang sosok Basuki Abdullah. Basuki Abdullah adalah seorang pelukis hebat. Karyanya yang terkenal adalah Pangeran Diponegoro, Ratu Juliana, hingga Bunda Maria. Beliau juga sempat dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai pelukis langganan istana. Karena memiliki bakat yang fantastis, ia berhasil melukis pemimpin-pemimpin dunia, mulai dari Raja Thailand Bhumibol Adulyadej hingga Ratu Belanda Juliana. Beliau juga mengadakan pameran lukisannya di luar negeri seperti Singapura, Italia, Portugal, hingga Inggris. Bagaimana cara Bapak Basuki Abdullah membela negara? Tidak seperti para pahlawan pejuang lainnya, cara beliau membela negara sangat berbeda. Ia tidak menggunakan senapan ataupun bambu runcing, melainkan membela negara melalui seni. Pak Basuki Abdullah mengenalkan budaya-budaya Indonesia melalui karya lukisan. Basuki Abdullah seorang Pancasilais. Beliau dikenal di Asia hingga Eropa selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak pernah melepas kewarganegaraan Indonesianya. Ia cinta tanah air dan mengharumkan nama bangsa melalui karya lukisan. Bagaimana hubungan antara kedaulatan negara dengan Basuki Abdullah? Basuki Abdullah adalah pelukis yang terkenal di mancanegara. Dengan beliau melukis sosok-sosok penting dari luar negeri, ia dapat memperkenalkan Indonesia lebih dalam. Karena beliau dapat menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh penting di luar negeri, Indonesia dapat membangun dan mengeratkan hubungan diplomatik antar negara. Perilaku bela negara terhadap UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan membangun negara. Walaupun beliau tidak turun aksi dalam perjuangan kemerdekaan, beliau tetap memperkenalkan Indonesia melalui karya seninya. Secara tidak langsung, hal tersebut juga termasuk dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk membela dan mengharumkan negara? Bapak Basuki Abdullah dapat kita jadikan contoh. Kita sebagai anak muda dapat menghargai budaya Indonesia dengan berbagai cara, seperti melalui pantun atau puisi, musik, tari, hingga karya lukis atau gambar. Ini adalah contoh karya seni murid-murid Indonesia di Museum Basuki Abdullah. Sosok Basuki Abdullah dapat kita jadikan inspirasi untuk lebih bangga, menghormati, menyayangi, dan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Kewajiban warga negara terhadap Basuki Abdullah. Selalu menghargai dan menghormati perjuangan Basuki Abdullah dalam membentuk seni, melestarikan karya-karya Basuki Abdullah, mempelajari lebih dalam sosok Basuki Abdullah yang ikut memperjuangkan kemerdekaan, dan memperkenalkan karya lukisan koleksi peninggalan Basuki Abdullah. Halo semuanya, aku Ajeng. Aku Dias. Aku Natika. Kami dari Sekolah Murid Merdeka. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Kri. Saya Diego. Saya Rahasia. Kita akan bertanya seputar sosok Basuki Abdullah. Sosok Basuki Abdullah adalah sosok pelukis yang sangat terkenal baik di Indonesia maupun mancanegara. Beliau adalah pelukis yang sering melukis kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Belanda, ya, Ratu Juliana kan juga pernah dilukis olehnya, serta beliau adalah pelukis pribadi dari kerajaan Thailand seperti Raja Bhumibol Adulyadej juga sering dilukis olehnya. Jasa-jasa Pak Basuki Abdullah untuk Indonesia adalah ia berhasil mengharumkan Indonesia lewat karya-karya seninya, seperti lukisan-lukisannya yang terkenal sangat bagus di mancanegara. Selain itu juga beliau terkenal pandai memerankan wayang di ajang internasional seperti di Belanda. Beliau pernah memerankan sosok Anoman
Jadi pada intinya beliau mengharumkan Indonesia lewat seni. Jadi Basuki Abdullah ini membela negara itu dia tidak memanggul senapan. Jadi di era tahun 30-40 itu zamannya perang dunia, penjajahan. Jadi Basuki Abdullah ini tidak berperang menggunakan senjata, tapi dia berjuang untuk melalui karya seni lukis beliau. Kenapa saya bilang karya seni lukis? Karena beberapa tentang Indonesia beliau lukis itu di luar negeri. Jadi beliau mengenalkan Indonesia itu di luar negeri itu lewat karya seni lukis beliau. Termasuk ada beberapa karya beliau yang beliau lukis itu di Belanda. Termasuk itu Pangeran Diponegoro, Ratu Juliana, sama Bunda Maria Assunta. Tapi semuanya tiga-tiga itu menggambarkan tentang Indonesia. Jadi beliau berjuang tidak memanggul senapan, tapi menggunakan melalui karya seni. Sangat berperan penting. Pencapaian terbesar Pak Basuki Abdullah adalah ketika beliau berhasil melukis Ratu Juliana, yang pada saat itu Ratu Juliana sedang ingin dilantik. Ia membuka sayembara yang saat itu diikuti oleh 87 pelukis Eropa beserta Pak Basuki Abdullah, dan pada saat itu pula Pak Basuki Abdullah berhasil memenangkan lukisan itu sehingga nama beliau dikenal di Belanda, dan tentunya itu mengharumkan nama Indonesia. Lalu beliau juga mengharumkan pencapaian terbesarnya, beliau juga berhasil melukis Raja Thailand yang bernama Bhumibol Adulyadej yang serealistik mungkin, dan itu mendapat penghargaan besar pula dari Raja Thailand, dan hal itu juga pencapaian terbesar beliau dan ikut mengharumkan nama Indonesia. Dari sosok Basuki Abdullah, karena kalau saya pribadi, Basuki Abdullah ini apa yang bisa saya ambil dari nilainya, karena dia sangat menyanjung ibunya. Pak Basuki Abdullah bisa melukis sejak ia masih balita. Yang terkenal dari ceritanya adalah ketika saat dia berusia 5 tahun. Saat itu beliau kondisinya sakit-sakitan. Namun beliau itu ketika sakit-sakitan suka melukis lukisan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Saat beliau melukis Yesus Kristus dan Bunda Maria, beliau langsung berangsur membaik kesehatannya. Sejak saat itu beliau langsung mengembangkan hobi melukisnya, dan hal itu terlihat ketika beliau juga duduk pada sekolah dasar. Saat itu sedang pelajaran matematika, ketika gurunya menjelaskan, semua siswa yang bersama Pak Basuki Abdullah ikut menjelaskan, ikut menyimak. Namun Pak Basuki saat itu tidak senang matematika. Nah, gurunya itu dilukis sama dia, dan hasilnya sangat realistis dan sangat mirip sama guru aslinya. Makanya gurunya ketika datang ke Pak Basuki Abdullah, yang tadinya mau marah, nggak jadi karena lihat lukisan dirinya benar-benar bagus gitu ya. Nah, sejak saat itu Pak Basuki dikenal sebagai seorang pelukis. Basuki Abdullah mulai melukisnya sejak balita, yang tadi 5 tahun, dan sebelum kematiannya pun beliau juga masih menjadi seorang pelukis. Jika ditanya berapa lama, berarti kita bisa hitung umur Pak Basuki kan 73 ya. 73 dikurang 5 berarti 78 lagi. Oh iya, kalau gitu 78 kurang 5 berarti 73 tahun. Kurang lebih Pak Basuki itu melukis sepanjang 75 tahun. Sifat Pak Basuki Abdullah yang mencerminkan bahwa beliau adalah pengikut setia Pancasila adalah ketika beliau sukses menjadi pelukis yang namanya harum di Eropa, yaitu di Belanda ya, kurang lebih selama 20 tahun, dan
beliau juga sukses menjadi pelukis di Thailand kurang lebih selama 17 tahun. Namun beliau tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia, dan beliau juga tidak pernah melupakan bahwa beliau itu lahir dari Indonesia dan berasal dari keluarga Indonesia gitu. Bahkan beliau turut serta mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karyanya. Jadi kesimpulannya ya Pak Basuki berusaha mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karya seninya, sehingga beliau adalah seorang yang Pancasilais. Yang kalau yang ada di museum yang paling berkesan menurut saya Mahatma Gandhi. Karena kenapa? Lukisan itu pertama yang dibuat Basuki Abdullah, dan itu lukisan tertua yang dipunyai museum. Tapi kalau dari semua karyanya banyak ya, karya-karya masterpiece-nya Basuki Abdullah itu banyak masterpiece-nya. Jadi kalau saya sebutin sesuatu bisa panjang nanti ceritanya. Karena ada Nyi Roro Kidul juga, itu sangat berkesan juga karena melalui sudah ada pengalaman spiritual di dalam melukis itu. Karena waktu beliau lagi di itu ada pengalaman spiritual, bertemu ternyata akhirnya dia lukis Nyi Roro Kidul. Guys, temenin aku di sini dong. Kayak bujok. Ada request ada. Semua anak bisa. Sekolah Murid Merdeka. Semua anak bisa.